Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari terkasih. Kita mulai ibadah pagi ini, kita bernyanyi dari buku ND nomor 640 ayat 1 sampai 2, Aholongon Sian Gijang. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, Rabu 3 Januari 2024, tertulis dalam Yeremia 31 ayat 20. Beginilah firman Tuhan. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan demikian. Da anak hasian si Efraim diau, da anak hasoloan, ai manang piga halipe hataku dopak ibana, sai marningot dope au di ibana. Alani malala do ati-atiku taringot tu ibana. Ikon marpangulahi rohaku mida ibana Ninna Jehovah. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam renungan harian perdana HKBP Tanjung Priok di tahun 2024 ini. Selamat tahun baru bagi kita semua. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan yang menyapa kita di hari ketiga tahun baru ini, terlihat jelas bahwa Tuhan tidak dapat menahan-nahan kasih-Nya. Tuhan tidak dapat menyembunyikan kasih-Nya. Sekalipun Efraim telah memberontak dan berdosa kepada Tuhan, sekalipun Tuhan telah menghukum mereka, ternyata kasih Tuhan jauh lebih besar dari murkanya. Ternyata hukuman Tuhan adalah hukuman kasih, bukan hukuman untuk membinasakan, melainkan awal untuk pembaharuan. Hukuman bukanlah akhir, namun awal dari sebuah pertobatan dan perubahan hidup. Firman ini menguatkan kita menjalani tahun 2024 ini. Yang pertama, Allah adalah kasih. Semua perbuatan Allah di dalam hidup kita adalah kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita mengingat kembali perjalanan di tahun yang lalu, pasti banyak kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Namun hari ini kita mendapat peneguhan dari firman Tuhan bahwa kasih Allah lebih besar dari pemberontakan kita. Allah tidak pernah tolerir dengan dosa, sekalipun orang yang melakukan dosa adalah umat kesayangannya. Kasih Allah kepada kita bukanlah kasih yang buta, tetapi kasih dalam keadilan dan kebenaran. Siapapun yang melanggar hukum Tuhan dan berdosa akan dihukum. Namun hukuman bukanlah akhir dari segala-galanya. Hukuman Allah bermuara pada dua hal, pertobatan dan pemulihan, bukan kebinasaan. Dalam ayat ini Allah berkata, Ia sama sekali tidak dapat melupakan Efraim. Allah tidak bisa tidak mengasihinya. Demikianlah kasih pengampunan Allah kepada kita yang dikasihinya. Namun harap diingat, pengampunan bukanlah alasan untuk kita bergemar di dalam dosa, tetapi untuk berubah serta setia mengikut Tuhan. Kasih Allah menjadi kesempatan bagi kita untuk berubah dan menjadi lebih baik di hadapannya. Kedua, kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Ketika kita menjauh dari Tuhan, kita semakin dekat pada jurang kebinasaan. Seperti umatnya, kita pun kalau menjauh dari Tuhan, kita tidak akan beruntung. Menjauh dari Tuhan adalah awal celaka dan binasa. Karena itulah dalam menjalani tahun baru ini, kita harus senantiasa dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Baik melalui doa, melalui renungan firman Tuhan, melalui persekutuan pribadi, melalui persekutuan bersama, dan lain-lain sebagainya. Firman Tuhan adalah penuntun hidup kita. Firman-Nya menuntun kita di terang dan di jalan Tuhan, sehingga sekalipun kita menghadapi banyak cobaan, ujian dan rayuan untuk ikut dunia, kita akan tetap dalam kehendak Tuhan. Yang ketiga, dalam Kristus kita telah diterima menjadi anak-anak-Nya. Bagian dari anak-anak Tuhan adalah menjadi terang dan garam dunia, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sekitar kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertekunlah dalam panggilan ini. Hendaklah kita tetap bercahaya sehingga orang memuliakan Bapa di surga. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.